Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Alhamdulillah anak-anakku dimanapun kalian berada, kembali berjumpa dengan saya pada channel kita yang menyenangkan ini. Hari ini Pak Awang akan sedikit memberikan sebuah penjelasan tentang puasa Ramadan. Oke? Anak-anak, kita hari ini sedang melaksanakan puasa Ramadan pada tahun 1442 Hijriah. Semoga saya dan kalian semua tetap diberikan kesehatan, kekuatan, dan keimanan oleh Allah sehingga dapat melaksanakan kegiatan ibadah puasa Ramadan beserta ibadah sunnah lainnya dengan lancar dan lulus. Tapi sebenarnya apa sih puasa itu artinya? Oke, Pak Wang akan sedikit memberikan sebuah penjelasan makna puasa yang sesungguhnya. Puasa secara bahasa artinya menahan. Sedangkan secara istilah adalah menahan dari segala sesuatu apapun, mulai dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Segala sesuatu itu melingkup apa saja? 1. Makan. 2. Minum. 3. Merokok. 4. Menahan dari segala nafsu, keinginan. 5. Menahan dari segala pembicaraan yang kurang bermanfaat. 6. Mungkin menahan sesuatu dari kegiatan yang kurang berguna. Itu semua adalah makna puasa. Jadi puasa itu tidak hanya menahan dari makan dan minum saja. Baik, semuanya. Bulan Ramadan ini kita harus menghandle keinginan kita. Kita harus memanage apapun yang kita inginkan dengan sebaik-baiknya. Karena momentum bulan puasa ini itu adalah momen yang paling baik untuk kita mengistirahatkan organ-organ tubuh kita, akal pikiran kita, dan segala apapun yang selama ini kita gunakan secara maksimal. Jadi momen bulan puasa ini kita gunakan untuk mengistirahatkan organ-organ dan segalanya sesuatu itu. Oke, ketika kita berpuasa harus ada beberapa syarat yang wajib kita laksanakan. Pertama, syarat wajib. Syarat wajib puasa ada 3. Pertama, berakal. Jadi orang yang wajib berpuasa itu adalah orang yang berakal sehat. Tidak diwajibkan pada orang yang tidak memiliki akal sehat atau berkebutuhan khusus. Dalam tanda kutip, mungkin orang gila. Yang kedua, orang yang diwajibkan berpuasa adalah yang sudah baligh. Baligh dalam artian sudah, kalau baligh untuk orang laki-laki berumur 15 tahun rata-rata. Atau minimal sudah ihtilam. Dalam bahasa mudahnya itu mimpi basah. Kalau untuk perempuan ketika sudah haid, yaitu antara umur 9 tahun sampai umur 15 tahun. Jikalau umur 15 tahun belum haid, tetap dikatakan sudah baligh, jadi diwajibkan berpuasa. Yang ketiga, orang yang wajib berpuasa itu syarat wajibnya yaitu mampu. Ketika dia mampu melaksanakan puasa, maka dia wajib melaksanakan puasa Ramadan. Oke, selanjutnya yaitu tentang syarat sah puasa. Syarat sah puasa itu ada 4. Yang pertama, Islam. Jadi hanya orang Islam lah yang puasanya itu diterima dan sah. Selain orang Islam, jikalau berpuasa di bulan Ramadan tidak sah dan tidak diterima. Yang kedua, mumayyiz. Mumayyiz artinya adalah bisa membedakan antara yang baik dan yang buruk.
bisa membedakan antara hak dengan yang batil, bisa membedakan ini pulpen dan ini bukan pulpen, ini buku dan bukan buku. Kalau kita anak-anak sekalian sudah bisa membedakan keduanya antara baik yang buruk, artinya kalian sudah mumayyiz dan diwajibkan berpuasa. Yang ketiga, suci dari haid dan nifas. Jadi syarat sahnya ketika ini khusus perempuan, anak perempuan, ketika kalian haid dan nifas, maka tidak diwajibkan, tidak syah puasanya. Jadi harus puasa atau mengqadha puasa di lain waktu. Gimana jika istighadah? Orang perempuan jikalau keluar istighadah tetap diwajibkan berpuasa dan puasanya syah. Hanya khusus darah haid dan nifas yang tidak boleh berpuasa dan tidak syah. Dan terakhir, syarat sahnya puasa adalah berada pada waktu yang diperbolehkan puasa. Loh, apa ada Pak yang tidak dibolehkan puasa? Ada. Salah satunya pada tanggal 1 Idul Fitri, tanggal 1 Idul Adha, dan pada hari Tasyrik. Itu adalah waktu-waktu yang diharamkan berpuasa. Jadi kalian tidak boleh berpuasa. Itu adalah beberapa hal tentang syarat wajib dan syarat syah puasa. Selanjutnya kita akan membahas tentang fardu atau rukun puasa. Rukun puasa ada 2. Yang pertama, rukun puasa itu niat. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhani lillahi ta'ala. Itu adalah niat puasa, harus berniat. Kalau Imam Syafi'i mengatakan kalau puasa wajib niat harus diucapkan pada malam hari. Berbeda-beda pendapat. Ada yang mengatakan boleh pada siang hari, ada yang mengatakan boleh pada awal Ramadan sekaligus dirangkap untuk 1 bulan penuh, boleh. Terserah kalian milih pendapat yang mana. Yang jelas kalian harus niat puasa Ramadan. Niat tidak harus diucapkan, niat boleh di dalam hati. Oke, yang kedua, rukunnya puasa itu menahan dari segala sesuatu tadi, makan, minum, keinginan, nafsu, syahwat, berbicara yang tidak bermanfaat, bekerja yang kurang berguna, mulai dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Jadi puasa itu 1 hari full. Jikalau orang-orang dulu ada hakikatnya puasa zuhur itu tidak ada, tetapi orang tua kita dulu mengajarkan kita untuk puasa zuhur, puasa beduk istilahnya. Kenapa? Itu untuk mengajari kita sebagai sarana belajar anak-anak, terutama anak kecil, agar mereka mau berpuasa sebagai latihan. Oke, itu adalah sesuatu tentang rukun puasa. Selanjutnya kita bahas tentang yang membatalkan puasa. 1 yang jelas, makan dan minum. Itu membatalkan. Terus bagaimana Pak jikalau kita ingin mempersiapkan buka puasa, mau mencicipi makanan? Boleh, tapi yang pakai lidah bagian depan. Maaf, ini. Nah, ini boleh mencicipi makanan pada lidah bagian depan pucuk, boleh. Yang kedua, muntah dengan sengaja. Kalau mabuk tidak, nangis tidak, tapi kalau disengaja batal. Maaf, contoh ketika kita memasukkan tangan pada mulut, akhirnya muntah, itu batal. Itu membatalkan puasa. Yang ketiga, bersetubuh, tentunya pada siang hari, itu membatalkan puasa. Yang keempat, keluar darah haid. Itu ketika kita puasa siang-siang hari tiba-tiba langsung keluar darah haid, itu langsung batal puasanya. Jadi kalian langsung batalkan dan akan mengqadha di kemudian hari. Keluar mani dengan sengaja. Kalau dalam bahasanya itu kalau untuk onani atau masturbasi itu tidak boleh. Tapi jika tidak disengaja, mimpi di siang hari, mimpi basah di siang hari, boleh lanjutkan berpuasa. Tetapi kalau disengaja, maaf, onani dan masturbasi 2 itu tidak boleh dan haram, maka batal puasanya. Yang selanjutnya, gila, tiba-tiba gila, tidak ingat harus sesuatu, itu juga membatalkan puasa. Jadi hati-hati anak-anak, membatalkan puasa
kita harus perlu menjaga hal-hal tersebut. Karena sekali lagi puasa itu adalah ibadah yang paling penting dan utama sekaligus istimewa, karena yang menjadi juri ketika ibadah puasa itu ada langsung dari Allah. Teman kita tidak bisa menjadi juri. Beda dengan ibadah sholat. Ketika kita gerak lebih dari 3 kali, mungkin teman kita tahu bahwa sholat kita batal. Tapi ketika kita puasa, pas contoh kita berwudu, berkumur, dan teman kita sebelah tidak tahu kalau kita seandainya kemasukan air, airnya masuk ke dalam tenggorokan, maka ibadah sirri puasa itu. Oke anak-anak, jadi ada selanjutnya juga ada beberapa orang yang boleh untuk sementara membatalkan puasa atau tidak berpuasa. Satu, orang yang sakit. Yang kedua, orang yang sudah tua. Yang ketiga, orang yang sedang menyusui atau sehabis melahirkan, hamil. Yang selanjutnya orang yang safaroh, bepergian, boleh tidak berpuasa. Dengan tanda kutip, mereka akan mengkodok di kemudian hari atau membayar fidyah. Seperti itu. Jadi perlu diperhatikan anak-anak. Oke. Dan juga selanjutnya kita juga bulan Ramadan, karena bulan penuh berkah ini, sebaiknya kita harus mengisi dengan hal-hal yang positif. Satu, boleh sholat taraweh. Kalau bisa wajib dilakukan meskipun hukumnya sunnah, semampunya. Boleh 20 rakaat, 8 rakaat, atau 4 rakaat boleh. Tergantung situasi. Yang jelas, yang penting kalau bisa kita harus melaksanakan. Sholat duha, sholat malam, tadarus Al-Quran, iktikaf di masjid, bagi-bagi takjil apalagi boleh. Membantu orang, sedekah, itu perlu kita laksanakan di bulan Ramadan ini. Gitu ya. Jadi mungkin cukup sekian pembahasan dari kami tentang puasa. Kalau mungkin ada pertanyaan silahkan tanyakan di kolom komentar di bawah ini. Jangan lupa kita tetap semangat menjalankan ibadah puasa pada tahun ini, dan kita semoga dipertemukan lagi pada bulan puasa pada tahun berikutnya. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Afwa minkum minasy-syaithanir mustaqim. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.